Mbak Tuti beri. Dia sendiri yang susah. Iya, berarti ambil betul dia sudah kayak. Perkenalkan Nanti saya Mbak Ikan ganti melaporkan Mbak program kegiatan dari Mati Majelis khusus. Perlu kami sampaikan bahwa tugas kepala sekolah untuk sebagian besar PAUD Aisyah berarti itu mencakup PAUD kelompok bermain, TK Aisyah dan Sanul Akal. Berarti mencakup tiga lembaga atau sekolah. Tahun 2022 per 31 Desember hampir semua masa tugas kepala sekolah sudah berakhir, sehingga kami rapatkan dengan Majelis PAUD dan Ketua PPA untuk penerbitan SK baru. Penerbitan SK sudah mulai berjalan, Januari sudah hampir habis, ini tinggal beberapa yang belum, karena memang untuk penerbitan SK sekarang sesuai dengan hasil tanfid itu harus pimpinan cabang Aisyah yang mengajukan perpanjangan maupun perubahan kepala sekolah baru, sehingga dari 26 cabang ternyata belum semuanya itu mengajukan pengusulan kepala sekolah baik perpanjangan maupun yang baru, tapi tinggal sedikit, tidak banyak. Terkait dengan penerbitan SK, maka dari Majelis PAUD juga sudah merencanakan, memprogramkan, dan ini juga sudah sesuai dengan hasil rapat bersama antara pimpinan cabang dan pimpinan daerah Ibadah dengan Majelis PAUD bahwa untuk penugasan kepala sekolah itu rencana tanggal 20 Februari akan diadakan pelantikan kepala sekolah. Tapi nampaknya berdua terlewat karena tidak rapatnya rencana pelaksanaan pelantikan itu tanggal 20 Februari, tempatnya di Gedung Jamu. Dan mohon maaf, kami tidak bisa berjalan sendiri, sehingga beberapa pimpinan daerah juga kami sawel untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelantikan, seperti Mbak Dian, nanti kami minta untuk Dirjen, kemudian selanjutnya nanti Mbak Aji dengan Mbak Umu, kemudian nanti untuk doa Mbak Maisarah, baca Quran Bu Maisarah, kemudian doa, pembacaan SK nanti Bu Umu dengan Jubur, tamu nanti saya minta tolong Bu Sri Fiasuti, Bu Lili Furdiana, dibantu Mbak Leli, Mbak Ata dan Mbak Yani untuk bersama tamu. Kemudian dokumentasi Mbak Nimah, kita minta untuk menyiapkan juga iringan lagu Indonesia Raya, Mas Sang Surya, Mas Aisyah dan Ikabar. Kemudian untuk perlengkapan Mbak Suti, Mbak Konata, Mbak Haryani dan tim dari Jamu. Kemudian untuk pakaian peserta nanti rencana menggunakan blazer. Undangan yang akan kami undang diantaranya adalah PPM, Kemenak, Dinas Pendidikan, dan ini untuk surat undangan sudah disiapkan oleh pimpinan daerah Aisyah. Kemudian untuk undangan peserta dan mungkin untuk pengurus IGABA nanti cukup surat dari Majelis PAUD Dasmen. Kemudian untuk SBP dan SBO kami menentukan SBP 50.000, SBO 50.000, jadi 100. Nanti dana itu akan digunakan untuk konsumsi snack dan dahar, kemudian untuk banner, kemudian untuk foto booth, karena kami buatkan foto booth, kemudian juga untuk kebersihan, sewa, tidak sewa gigs mengganti, kemudian jamu, dan mungkin karena nanti kita mengundang Kemenak dan dinas, dan saya katanya biasanya juga ada sekitar transport, sehingga dana yang 100 itu kami programkan untuk alokasikan untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua, kemarin kami tanggal 13 Februari bersama dengan LDSO itu menghadiri acara sosialisasi pendekatan deep learning dalam kurikulum Aisyah, yang diantaranya memprogramkan kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti akan dibuat bersama-sama dengan LBSO, yang
Yang intinya bahwa untuk kurikulum deep learning ini adalah menciptakan supaya pembelajaran itu berkesadaran atau mindful, bermakna, meaningful, dan Tadi itu mau dikatakan pas masuk tadi dari kamar lurah, kenapa tadi langsung ke Kan dulu pada saat awal-awal disampaikan bahwa ini bukan kurikulum, itu pendekatan gantian pendekatan jalan isian aja ganti nomor mindful dan something biasanya mandat dari hasil rakor itu langsung lokasi materi Kodex dan LKS biasanya kalau dapatnya sedikit sedikit misalkan 200 nanti barangkali Mbak ya bisa memberikan masukan saya kira hanya itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fatul bari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari Majelis Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua PDA beserta Ibu Wakil Ketua dan Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami dari Majelis Ekonomi melaporkan yang pertama kaitannya dengan lomba GLHA. Alhamdulillah pemenang dari Banjarnegara yaitu dari PCA Binorong, alhamdulillah di wilayah menduduki ranking 2. Sehingga dari ranking 2 itu diikut sertakan untuk lomba di tingkat pusat. Kemarin sebelumnya mohon maaf informasi agak terlambat. Sebetulnya dari wilayah sudah mengumumkan semenjak tanggal 6, tapi karena kemarin kebetulan saya agak tidak sehat sehingga tidak buka HP dan baru tanggal saking kalau memang kepenak biasanya yang dina-dina memakai HP. Nah, akhirnya tanggal 8 mungkin baru kami ditelepon dari wilayah sehingga saya baru membuka. Nah, untungnya di situ disampaikan tanggal 10 itu video sudah harus sampai ke pusat. Alhamdulillah masih ada kesempatan, saya koordinasi langsung dengan Mbak Ani, pimpinan cabang Aisyah Binorong, sehingga akhirnya tanggal 10 kami dari MEK didampingi oleh Ibu Wakil Ketua yang membidangi, kami membuat video, menyempurnakan video yang sudah ada karena dulu belum ada pengenalan dari wilayah atau PDA mana, sehingga itu harus disempurnakan. Alhamdulillah hari tanggal 10 video sudah bisa terkirim. Sekarang mohon doanya mudah-mudahan PCA Binorong yang saat ini adalah sudah membawa nama baik pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara mewakili wilayah Jawa Tengah ikut lomba di tingkat pusat. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa dari beberapa waktu kita dibuat penasaran dengan adanya program biskuit cahaya. Karena saking penasarannya sehingga banyak alhamdulillah ditanggapi dengan baik oleh warga Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Aisyah. Belum melihat wujudnya seperti apa sudah berlomba-lomba untuk ya, jadi intinya pokoknya sing jenenge Moni Muhammadiyah ya memang harus disukseskan, intinya seperti itu. Nah, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini dari 26 PCA ini sudah memesan 332 karton. Kemudian dari PDA 99 karton dan alhamdulillah dari PKU Muhammadiyah juga pesan 100 kaleng, ya, 100 kaleng. Nah, ini dari komunikasi kami dengan wilayah.
besok katanya tanggal 18 soft launching. Tadinya itu katanya launchingnya mau di Muspembil. Nah, harapan kami mudah-mudahan sesuai dengan hasil Zoom meeting pada waktu itu, bahwa setelah soft launching ini segera distribusi. Karena ini kami juga sudah banyak mendapatkan pertanyaan, kira-kira kapan seperti itu. Namun mudah-mudahan, ya, bahkan kemarin tadi saya juga mendapatkan WA karena satu truk itu kapasitas 550 karton. Sini Banjarnegara pesannya 500. Sehingga ditawarkan bagaimana seandainya menambah 50 karton lagi. Nah, saya tadi sempat koordinasi dengan Ketua Dikdasmen PDM. Karena di Dikdasmen PDM kan ada bakti guru, bingkisan untuk bakti guru, dan insya Allah untuk bingkisan bakti guru sekitar 300, sehingga kami tadi sudah menjawab BA dari wilayah bahwa yang 50 akan kita ambil. Nah, ini juga Ibu Wakil Ketua tadi menyampaikan, mungkin nanti Ibu, monggo ini nanti Ibu Wakil Ketua dengan Ketua Paudasmen yang akan membahas tentang ini. Dan kami berharap monggo bagi ibu-ibu PDA yang menjadi ketua PCA, monggo PCA-ne nggo nyontoni, dilunasi dulu. Pucangnya sudah belambangan, bawang juga sudah. Kota belum. Kan di sini ada 4, ada pucang, ada bawang, ada belambangan, ada binorong. Yang satu warna yasa ya. Jadi nanti langsung pesen. Paling tidak untuk contoh, untuk nyontoni PCA. Dan juga untuk PDA, terima kasih kepada ibu-ibu. Kemarin saya dengan Mbak Tuti rembukan saja Mbak Tuti, nanti biar menarik. Kemudian kami sertakan nomor rekening. Alhamdulillah ibu-ibu PDA sudah banyak yang melunasi, dan mudah-mudahan yang belum segera untuk melunasi, sehingga pada saatnya barang datang kita sudah siap dengan dana yang ada untuk membayar. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu, mohon maaf. Jadi intinya mudah-mudahan program Biskuit Cahaya ini pada saatnya adalah betul-betul disukseskan, dan nanti pada saatnya bingkisan lebaran betul-betul sudah ada biskuit cahaya di dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Mungkin pada kesempatan ini saya tambah, tanpa terasa sudah tinggal beberapa hari lagi Ramadan, Ibu. Saya biasanya banyak ngomong, banyak guyon dan sebagainya, mungkin banyak hilaf salah saya. Sehingga pada kesempatan ini saya mohon maaf pada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, bisa melaksanakan Ramadan dengan segala ibadahnya dengan maksimal, sehingga pada saatnya nanti di bulan Syawal kita akan menjadi pemenang. Demikian juga apabila ibu-ibu ada salah dengan saya sudah ikhlas untuk memaafkannya. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan sudah betul-betul menjadi orang yang bersih. Ya. Demikian, sekali lagi mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Nasru minallah fa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, langsung saja menanggapi tadi laporan dari Bu Yan, bahwa di sini itu istilahnya agar satu truk itu lengkap dirayu untuk ditambah 50 kardus. Oleh sebab itu saya punya pikiran, mohon kepada Bu Emi untuk mengumumkan atau meminta 3 bayi itu diwajibkan beli 1 kaleng, 1 guru 3 berapa nanti supaya membantu itu. Karena kalau itu sudah janjian Bu Yan, kalau bandar dikirim dulu ya bismillah gitu. Nah itu tolong barangkali nanti kedua itu bisa untuk membantu untuk membeli 1 kaleng 1 guru, ya dengan arti
berjuang jihad ekonomi, dan yang kedua sudah ikut berinfak di Palestina, dan yang ketiga nanti insya Allah meja-mejanya pada bercahaya. Ya, seperti itu. Itu untuk menyambung apa? Yan. Nah, untuk kegiatan Bu Emi nanti tanggal 20 yang mudah-mudahan nanti sukses, karena mungkin baru kali ini, kalau dulu sudah pernah ya Mbak. Ini akan ada pelatihan agar nanti para guru-guru itu akan lebih istilahnya semangat lah dalam mengemban tugasnya. Mungkin sambungan kami yang ketiga, satu lagi Bu angkat, kami sampaikan terima kasih sekali kepada masyarakat yang telah menyupport untuk ekonomi. Toko kita itu ada administrasi untuk mesin untuk ini apa kasir, karena memang Mbak Putih itu rasanya kayaknya agak mengeluh kalau akhir tahun lalu mereka lagi dari awal gitu ya, ini kabar itu dari awal, sehingga sudah dibelikan sama Bu Yan sebetulnya, tapi belum bisa memakai. Akhirnya ini ada yang baik hati dan berkelonggaran. Kami sampaikan terima kasih dan semoga diganti yang lebih banyak dan lebih baik. Oke, kata Bu angkat matur nuwun sangat. Itu saja yang kami tambahan dari ekonomi dan Polda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak langsung menanggapi dia tidak selalu. Untuk Bu Not barangkali Bu Yan kan sudah memberikan ini Pak Majelis Dasmen juga katanya mau mengupayakan nanti barangkali bagaimana untuk yang Muhammadiyah dulu. Kalau yang 50 kantor sudah di Muhammadiyah berarti kan untuk yang belum. Kalau yang 500 makanya itu kan Bu Yan kan sudah sudah menghentikan sama-sama begitu. Kalau kan ketua Majelis Dasmen. Itu kan yang berbakti guru. Nah itu barangkali kok habis kan sudah kali. Tapi anu sama Bu gitu. Soalnya yang 500 masih lebih banyak. Kan 431 baru 431. Masih lebih banyak kan ditambah 50 lagi. Barangkali nanti ya coba dicoba nggih. Nanti kami cobalah menawarkan. Insyaallah kan dulu pernah sabun ya, sabun diwajibkan ya, alhamdulillah ya berhasil lah pada beli. Sekarang coba roti karena mau lebaran, insyaallah nih beli roti di mana-mana lah, satunya beli di saya tidak berani menjanjikan, yang penting saya upayakan untuk menawarkan kepada pejabat termasuk kepala sekolah, karena biasanya kewajiban sekolah saja mereka tahu ya banyak yang belum tunai dididik. Nanti kalau ditambah beban lagi kembalinya biasanya ya saja ada kelupaan. Petugas yang sangat menentukan kegiatan suksesnya acara tanggal 20 adalah MC. Mbak terima kasih. Aturan Mbak. Selanjutnya dari majelis yang lain. BSO Bun. Iya. Maju LBSO. Tidak dengar BSO. mungkin LBSO Bu. Itu sudah saking dulu. Kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Sudah salah. Oh, enggak situ. waktu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Kegiatan yaitu sosialisasi pemberian imunisasi vaksin BCG, rotavirus, dan dalam kegiatan itu ada 3 materi. Yang pertama yaitu hambatan pelaksanaan imunisasi berdasar uji media disampaikan oleh Ibu Ayu Sriyatni, tim Puskesmas LPPM. Yang kedua, pemberian imunisasi vaksin baru aman dan bermanfaat disampaikan oleh Bapak Dr. Heri Wahyudisjoko, SPKMS dari Jawa Barat. Ketiga, kebijakan program imunisasi
disampaikan oleh Bapak Budiono dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ringkasan materi ini yang pertama tentang hambatan pelaksanaan. Ini dari data yang ada, hambatan itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama penolakan karena keyakinan, yang kedua penolakan karena tidak percaya efektivitas vaksin, kemudian yang ketiga tidak mau repot. Dari data ini yang paling banyak itu karena ibunya atau orang tuanya itu tidak mau repot. Repot itu biasanya datang dari data posyandu, kemudian setelah itu orang-orang itu masih beranggapan kalau divaksin itu akan menyebabkan panas dan demam. Demam yang kalau tidak jadi yang menyebabkan pertama itu ternyata penolakan karena tidak mau repot. Kalau biasanya kita itu berkeyakinan karena yang apa itu yang ini yang memiliki keyakinan kalau vaksin itu tidak boleh gitu ya. Kalau dulu pernah saya itu ke daerah-daerah itu memang ada tiga desa yang tidak membolehkan anaknya divaksin. Sampai kita kadang-kadang kunjungan rumah, kunjungan rumah kemudian ya bisa memberikan apa aja malah anaknya kadang-kadang dibawa. Tapi ternyata itu cuma sedikit kalau untuk persenannya itu cuma sedikit. Itu yang lebih banyak malah dari orang tua yang tidak mau karena nanti akan disebabkan panas, kemudian habis. Kalau orang desa nggak mau kita datang itu kan mau sehat malah jadi sakit. Biasanya sakitnya itu kan sakit sementara, jadi untuk menanggulangi sakit yang jadi ini perlu edukasi untuk masyarakat. Kemudian yang kedua ini vaksin ini mulai tahun 2022 Kementerian Kesehatan menambah jumlah imunisasi rutin yang merupakan imunisasi wajib di Indonesia dari 11 menjadi 14 antigen. Yang dulu sudah diberikan itu jumlahnya 12. Kemudian ditambah 3 lagi. Tambahannya yaitu yang pertama vaksin pneumokokal menunjukkan namanya. Itu vaksin untuk apa tuh? Kemudian yang kedua vaksin rotavirus atau RV. Yang ketiga vaksin human papillomavirus atau dan vaksin ini bertujuan untuk mencegah penyakit radang paru-paru pneumonia atau radang saraf otak dan radang telinga yang disebabkan bakteri pneumokokus. Jadi kalau kemudian banyak sekali singkatan ya, dan kita untuk penghafalnya itu kemudian yang kedua vaksin ini diberikan sebanyak 3 dosis pada bayi umur 3, umur 2, 3 dan 12 bulan melalui suntikan. Vaksin yang
diberikan sebanyak 3 dosis umur 2, 3, kayak ini kok lah kayak ini untuk mencegah kanker pada rahim. Ini sangat bagus ya. Kalau usia kita itu diberikan sebanyak 2 dosis dengan sasaran anak perempuan kelas 5 dan 6 SD MI atau derajat. Nanti ada diulang lagi ketika sudah kelas SMP. Untuk kita mensosialisasikannya ya dari Majelis Kesehatan ini mohon kepada semuanya saja di lintas majelis ini untuk bisa mensosialisasikan vaksin tersebut. Apalagi ini menjelang puasa dari banyak ibu yang kegiatan pengajian di majelis taklim bisa nanti disisipkan meskipun bukan saya yang di masanya ini disisipkan biar masyarakat supaya mereka memiliki juga apa karena ini memang sangat tapi dengan yang yang pertama ini yang paling penting jadi yang juga itu dulu ya materi lengkap mungkin bisa nanti kami sampaikan ya Majelis Kesehatan pada waktu pertemuan 3 bulan. Kami dari Majelis Kesehatan belum pernah bisa yang biasanya ulang imunisasinya nanti bisa di puskesmas atau kalau posyandu kalau yang sekolah ini di sekolahan kelas 5 dan 6 SD kalau yang kanker sampai kalau yang diare dan atau di bekas praktek mandiri itu kan mahal. Nah, di puskesmas kan gratis. Kalau di praktek mandiri itu biasanya satu vaksin satu. Makanya di sekolah lain sudah gratis. Ya, di puskesmas gratis. Pada waktunya vaksin, namanya posyandu sudah punya vaksin. Biasanya Iya, makanya kami menghimbau kepada lintas majelis gitu ya untuk sosialisasi ini lewat apa saja kegiatan kita bersama kegiatan ini ada di mana di lantai
Bahannya banyak sekali ya. Partisipasi kita tetap partisipasi. Kesehatan juga mendampingi nanti saja kalau sudah saya mengenai sosialisasi ini mungkin juga bisa diteruskan. Kita menghadapi Ramadan, kita punya jadwal pengajian rutina. Mungkin pengajian rutina nanti biasanya yang isi sekali dari DM, sekali dari dinas. Mungkin kali ini kaitannya dengan pos bagum yang baru kita bentuk, yang nanti mungkin dinas pendidikan perempuan yang kita undang. Kemudian nanti satu lagi biasanya kalau ada Bu Siti Aisyah Rawo, beliau tidak mungkin satu dari PDA bisa masuk kesehatan mengisi. Sebetulnya masuk kesehatan sudah kita beri kesempatan tahun kemarin, tapi yang isi justru yang isi itu Prianto itu apa Purwonegoro malah isinya mengenai pengajian. Padahal maksud kita penggunaan dari dinas itu ya berkaitan dengan materi kesehatan itu. Malah di sini itu ngaji yang tawen ya mudah-mudahan besok kita punya waktu bisa nanti bisa sendiri misalnya isi pengajian mungkin isu materi di surat harus dua hari tapi rasanya bisa digawe jam 10 sampai tahajud bisa tahajud kalau ada waktu nanti ngomong selanjutnya dari anak majelis. kemudian titik-titik